12219000122 dari kelas Manajemen Strategi G. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun strategi kerjasama dalam bisnis di era global. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini menjelaskan bahwa semua organisasi bisnis menginginkan adanya kesuksesan serta mengungguli pesaing-pesaingnya, sehingga hal tersebut menuntut mereka untuk menggunakan berbagai macam cara dan upaya agar tujuannya dapat terpenuhi. Salah satunya adalah dengan merencanakan dan menyusun strategi bisnis yang jitu agar dapat menguasai sebuah pasar. Akan tetapi, di era global seperti ini, akan terasa sulit apabila sebuah perusahaan bertahan menghadapi persaingan yang sangat ketat, terutama bagi perusahaan yang tidak terlalu besar dan mempunyai modal terbatas. Dalam membangun strategi kerjasama dalam bisnis di era global ini, ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, tipe-tipe strategi kerjasama. Yang kedua, strategi kerjasama tingkat bisnis. Yang ketiga, strategi kerjasama tingkat perusahaan. Yang keempat, strategi kerjasama internasional. Yang kelima, risiko persaingan dengan strategi kerjasama. Yang keenam, akuisisi atau merger. Yang ketujuh, keuntungan potensial dari merger dan akuisisi. Digambarkan tadi, yang pertama adalah tipe-tipe strategi kerjasama. Tipe-tipe strategi kerjasama ini adalah tipe-tipe aliansi strategis yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, joint venture. Itu adalah kerjasama atau kemitraan antara dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan satu perusahaan independen dengan mengkombinasikan sebagian aktiva mereka. Yang kedua, aliansi strategis ekuitas. Yang dimaksud adalah kerjasama antara pihak-pihak yang menjadi mitra untuk memiliki atau menguasai persentase ekuitas yang berbeda dalam suatu usaha bersama. Yang ketiga, aliansi strategi non-ekuitas. Yang dimaksud adalah kerjasama yang dibentuk melalui perjanjian kontraktual yang menetapkan suatu perusahaan untuk mensuplai, memproduksi, atau mendistribusi produk-produk jasa perusahaan tanpa berbagai ekuitas. Yang kedua, strategi kerjasama tingkat bisnis. Tingkat bisnis ini meliputi 4 bagian. Yang pertama, aliansi komplementer. Yang dimaksud adalah aliansi komplementer ini yang vertikal memiliki aliansi dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya mempunyai hubungan saling menguntungkan. Yang kedua, aliansi komplementer horizontal. Yang dimaksud adalah aliansi dua atau lebih perusahaan sejenis yang bertujuan untuk menghindari adanya persaingan dan untuk meningkatkan efisiensi usaha di antara mereka. Yang kedua, ada aliansi pengurangan persaingan. Yang dimaksud adalah aliansi strategis pengurangan persaingan dibentuk guna menghindari dinamika atau tajamnya persaingan industri antar perusahaan. Yang ketiga, aliansi tanggapan persaingan. Yang dimaksud adalah strategi ini dibentuk dalam rangka menanggapi pola dinamika persaingan industri di antara perusahaan-perusahaan. Yang keempat, ada aliansi pengurangan ketidakpastian. Yang dimaksud adalah perubahan lingkungan persaingan yang cepat dan turbulens atau menciptakan ketidakpastian bagi sejumlah perusahaan. Strategi aliansi pengurangan ketidakpastian ini digunakan oleh sejumlah perusahaan. Yang pertama, untuk mempertahankan diri dan risiko ketidakpastian. Yang kedua, melindungi mereka ketika bersaing dalam pasar yang dinamis dan rentan atau ketika berusaha membentuk standar industri baru. Selanjutnya ada strategi kerjasama tingkat perusahaan. Tingkat perusahaan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aliansi strategis diversifikasi. Ini merupakan bentuk aliansi untuk bertumbuh yang memungkinkan suatu perusahaan dapat memperluas usahanya melalui penciptaan produk atau wilayah pasar baru tanpa melakukan merger atau akuisisi. Yang kedua, aliansi strategis synergitrix merupakan aliansi untuk menciptakan ruang lingkup ekonomi bersama yang bersifat multifungsi atau multibisnis di antara perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra. Yang ketiga, ada pembentukan warabala yang merupakan perjanjian kontrak antara dua persaingan yang secara hukum independen di mana pemberi warabala memberikan hak kepada penerima warabala atas barang atau jasa dalam lokasi tertentu dan periode waktu tertentu pula. Warabala merupakan strategi kerjasama kontraktual yang dibangun dengan maksud untuk menyebarkan risiko
dan menggunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi secara produktif. Selanjutnya ada strategi kerjasama internasional. Seiring meningkatnya globalisasi aliansi lintas batas waktu, yaitu aliansi dengan perusahaan yang kantor pusatnya di negara lain terus meningkat jumlahnya dan semakin menjadi sumber yang lebih penting bagi daya saing strategis. Selanjutnya, risiko persaingan dengan strategi kerjasama itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, risiko persaingan. Itu terdapat kontrak yang tidak memadai, penyajian kompetensi yang tidak benar, para mitra gagal menggunakan sumber daya komplementer mereka, dan mitra aliansi menyandera investasi tertentu. Yang kedua, risiko dan pendekatan manajemen aktiva dibagi menjadi 2. Yang pertama, kontrak yang rinci dan pengawasan. Yang kedua, mengembangkan relasi yang saling percaya. Dan yang terakhir, hasil yang diinginkan ini adalah menciptakan sebuah nilai. Selanjutnya adalah akuisisi atau merger. Akuisisi di sini adalah pengambilan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Sedangkan merger adalah penggabungan 2 perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang dimerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi. Selanjutnya adalah keuntungan potensial dari merger dan akuisisi. Di sini keuntungannya bagi strategi merger dan akuisisi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat dengan meningkatnya nilai kesejahteraan pemegang saham atau untuk meningkatkan nilai bagi manajer yang diterangkan dengan manajemen self-iteration hipotesis. Keuntungan potensial dari merger dan akuisisi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keuntungan sinergik. Dalam sinergik hipotesis dijelaskan bahwa 2 perusahaan akan memperoleh keuntungan lebih besar ketika keduanya melakukan penggabungan dibandingkan kalau beroperasi sendiri-sendiri. Kombinasi aset dari 2 perusahaan akan meningkatkan nilai pasar agregat. Kedua, keuntungan monopolistik. The monopoly hypothesis menjelaskan bahwa market power dan keuntungan pasar yang terkait akan mengalami peningkatan akibat penggabungan 2 atau lebih perusahaan, 17 dalam satu industri. Yang ketiga ada efisiensi manajerial. The inefficiency hypothesis menjelaskan bahwa dengan merger dan akuisisi akan dapat memperbaiki buruknya kinerja manajemen akibat bergabungnya perusahaan yang manajemennya jelek. Konsep efisiensi manajerial menjadi dasar mekanisme penggantian manajer yang tidak berkompeten. Yang terakhir ada diversifikasi. Salah satu alasan melakukan merger dan akuisisi adalah untuk mendiversifikasi baik secara geografis atau finansial. Hanan dan Wolken menjelaskan bahwa hilangnya batas-batas geografis memungkinkan bank untuk merealisasikan keuntungan yang berasal dari diversifikasi geografis yang sebelumnya tidak didapati.
Oke, sekian penjelasan saya dalam membangun strategi di era globalisasi. Semoga bermanfaat. See you next time.